Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Vincent Must Die. Film ini mengisahkan tentang sebuah wabah yang cukup unik, yakni entah tahu sebabnya tiba-tiba seseorang yang melihat mata dari pemeran utama dalam film ini langsung timbul keinginan untuk menghabisinya. Tidak terkecuali siapa yang melihatnya, mulai dari bocil FF, remaja bau kencur hingga lansia yang sudah masuk fase bau tanah. Tidak hanya itu, kejadian tersebut ternyata membuat beberapa kota menjadi chaos, sehingga pemeran dalam film ini mengharuskan mencari cara untuk menemukan jalan keluar dan menyelamatkan diri. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan seorang pria bernama Vincent yang menjalani harinya seperti biasa menjadi budak korporat. Di kantor tersebut terdapat seorang anak intern yang menjadi pusat perhatian. Anak intern itu ditempatkan di ruangan khusus. Dan tak ada yang memperhatikannya sampai suatu ketika anak tersebut melirik ke arah Vincent. Dan Vincent melihat balik. Anehnya, dari situ anak intern langsung menatapnya dengan tajam, berdiri dan tiba-tiba menyerang Vincent. Vincent dipukul dengan laptop hingga seluruh karyawan menjadi heboh. Tak ada yang tahu apa yang terjadi karena tidak ada perbincangan di antara mereka. Namun anak itu sangat kesal dan membuat Vincent babak belur. Scene berlanjut, amarah anak intern masih menggebu-gebu tak terhenti, seolah-olah Vincent baru telah menghina orang tuanya. Setelah Vincent menjauh, barulah anak intern tersebut mereda. Di sini Vincent sadar ada yang tidak beres. Tapi Vincent belum menyadari hal itu karena ia menganggap itu hanya efek kalah dari judi online saja. Namun semenjak saat itu, semua orang selalu menatapnya, seolah-olah Vincent melakukan sesuatu kepada anak intern tersebut. Setiba di rumah, hari-hari Vincent diisi dengan kesendirian. Vincent merantau tanpa adanya pasangan sehingga untuk mencari teman, Vincent selalu mengandalkan aplikasi kencan. Paginya ia harus bekerja lagi dengan wajah yang tidak segar. Sebagai pekerja yang cukup diandalkan, Vincent tak menyangka keanehan harus terjadi lagi setelah ia menyapa seorang pekerja yang lewat. Lagi-lagi pekerja itu menyerang Vincent dengan pulpen dan luka yang didapat kali ini sangat serius. Alhasil semua orang kantor terheran, ada apa dengan Vincent? Kenapa ia membuat dua orang begitu emosi dalam 2 hari berturut-turut? Karyawan yang ia sapa benar-benar marah besar kepada Vincent dan kejadian itu sengaja direkam sebagai bukti di hadapan bos. Karyawan yang menyerangnya pun mengaku tidak ingat apa-apa. Vincent hanya sadar setelah semua orang memegangnya tanpa ada Vincent di lokasi. Janggalnya di luar kantor, semua orang turut menatap Vincent dengan sinis. Keanehan di luar Nurul ini akhirnya membuat Vincent curiga. Vincent paham ada yang tidak beres. Ketika naik taksi pun, Vincent tak berani menatap mata sopir. Vincent mulai berpikir apakah semua ini karena tatapan mata atau ada jin yang mengikutinya. Ternyata saat esok hari ketika berhenti di lampu merah, Vincent berani membuktikan keanehan itu dengan menatap mata salah satu pengendara. Pengendara itu langsung mengejar dengan mobilnya, sangat menggebu-gebu untuk menghantam dan menghajar Vincent. Akhirnya Vincent harus meninggalkan sepeda dan menepi. Syukurlah Vincent masih bisa selamat. Namun Vincent tahu bahwa keselamatannya ke depan akan terus mengancam. Vincent pun iseng mencari tahu setiap kejanggalan yang terjadi dan Vincent mendapat jawaban bahwa semua orang tiba-tiba menjadi agresif setelah melakukan kontak mata dengannya. Entah ini wabah atau virus, tapi hal ini kembali dicoba Vincent kepada tetangganya. Tetangganya yang awalnya santai langsung berubah menjadi beringas setelah ia tatap matanya dan tak lama kemudian langsung melempar batu ke arah apartemennya. Akhirnya, riset Vincent berhasil terbukti. Demi keamanan diri, Vincent pun membeli beberapa alat pelindung diri seperti pepper spray, laser, serta borgol.
Ketika keluar ke jalan, Vincent membiasakan diri untuk selalu memakai hoodie yang seperti wibu. Sialnya saat pulang, ia tak sengaja melihat kedua bocil FF dan mereka pun melihat mata Vincent. Secara tiba-tiba Vincent langsung mendapatkan hal yang tidak ia mau. Vincent diserang selayaknya seorang maling. Ia benar-benar dikepung oleh kedua anak itu. Sialnya Vincent tahu bahwa dirinya tidak bisa menyerang para bocil FF karena takut dipanggil oleh Kak Seto. Vincent terus bertahan bagaimanapun caranya. Setelah bermenit-menit dilewati, Vincent harus pasrah mendapatkan beberapa luka gigitan sebelum akhirnya ibu dari kedua anak itu mulai keluar. Sayangnya Vincent dianggap telah melakukan tindakan kurang ajar kepada para bocilnya. Semua penghuni apartemen nggak tahu apa yang terjadi dan mereka menganggap Vincent harus meminta maaf, sembari mendengar dan mengunci diri. Vincent hanya mendengar saja dan ia tak mau tersulut emosi. Setelah berjam-jam berlalu, keadaan baru kondusif. Hal itu membuat Vincent segera bergegas untuk pergi dari apartemen ini. Ia nggak mau namanya tercemar hanya karena hal konyol yang tidak dimengerti orang-orang. Ternyata selepas dari apartemen, Vincent sengaja datang ke rumah ayahnya. Di rumah ayahnya itulah Vincent mengobati dirinya dari luka-luka yang ia dapat secara beruntun. Namun sepanjang itu pula Vincent tidak ingin menatap mata ayahnya. Vincent hanya menjelaskan bahwa dirinya harus pergi ke rumah mereka yang ada di pelosok sambil menunggu kunci rumah diberikan. Vincent sengaja membawa beberapa perkakas yang sekiranya berguna. Persiapan matang harus dilakukan oleh Vincent karena untuk bertahan hidup. Padahal hanya dialah yang menjadi target dari orang-orang itu. Vincent harus terus menyendiri dan sebisa mungkin menghindari eye contact. Akan tetapi, ketika mengisi bensin, ada satu orang yang muncul dari belakang dan hal itu membuat Vincent terlanjur menatap matanya. Respon bapak tersebut sungguh mengerikan. Pria tersebut nyaris saja menghantam Vincent dengan sebuah sekop. Beruntung Vincent berhasil kabur dan ia pun sudah tiba di rumahnya yang kedua. Rumah yang berada di area terpencil. Vincent pun segera merantai pagarnya. Vincent tak mau ada orang lain yang bisa masuk ke sini. Cukup untuk menenangkan diri dari segala keanehan yang terjadi. Selama berada di rumah, Vincent terus mengurung diri. Untuk menerima paket pun ia harus menunggu si pengantar pergi terlebih dahulu. Hingga tiba saatnya datanglah seorang tetangga bersama anaknya. Vincent pun enggan menatap sang ibu, melainkan ia hanya menatap anak kecil tersebut. Sebagai pembuktian yang kesekian kali, anak itu langsung menyerang Vincent dari situ. Vincent semakin yakin apa yang menimpanya ini adalah permulaan dari sebuah wabah. Tidak berhenti di situ, toilet rumah Vincent mengalami mampet. Hal ini membuatnya harus keluar dari rumah untuk memeriksa pembuangan dan saat yang bersamaan ada seorang tetangga yang turut mengalami mampet. Pada akhirnya dari sapa menyapa, pertemuan mereka harus berujung dengan baku hantam. Vincent enggan mengalah di kondisi ini karena memang tenaga pria itu lumayan kuat. Tercebur ke gumpalan kotoran membuat Vincent harus bergulat secara kotor. Bahkan Vincent sudah tercekik yang nyaris saja ia meregang nyawa. Namun berkat sebongkah batu, Vincent berhasil selamat. Naas pria itu tidak lagi sadarkan diri. Setelah bergulat, Vincent pun berniat untuk membuang jasadnya ke tempat yang jauh. Ketika sampai ke tempat tujuan, ternyata pria itu masih hidup. Di sini juga ia masih sempat-sempatnya menyerang Vincent hingga perutnya berdarah. Hilang kesabaran, di akhir Vincent harus memukulnya dengan martil dan pria itu dipastikan benar-benar meregang nyawa. Scene berganti, Vincent berniat mencari anjing peliharaan yang bisa menjadi temannya. Teman sekaligus partner hidup untuk saling berjaga. Semua anjing terus menggonggong tanpa henti seolah-olah mereka juga terdampak. Namun ada satu anjing hitam yang malah seperti tersenyum kepada Vincent. Menyadari mungkin saja anjing itu adalah partner yang tepat untuknya, Vincent tak ragu untuk membayar. Sejak pertemuan pertama itu, Vincent terus melatih anjingnya. Ia mau anjing itu bisa sigap dalam menyadari adanya ancaman dari orang-orang di sekitarnya. Ibaratnya Vincent nggak bisa melihat sekitar terus-menerus selama 24 jam. Ia butuh anjingnya itu untuk memberi tanda. Hingga tiba di malam hari, Vincent sengaja mampir ke bar terdekat. Di sini ia nggak mau turun dari mobil serta berkata kepada pelayan bahwa ia adalah penyandang disabilitas. Alhasil seorang pelayan bernama Margo datang untuk mengantarkan apa yang dipesan Vincent. Tapi dari pertemuan mereka, Vincent mulai tertarik kepada Margo. Vincent pun diam-diam mencari Margo di internet sembari berharap agar suatu saat Margo bisa menemaninya.
Harapan sih boleh saja, cuman Vincent baru tersadar juga nggak mudah untuk bisa menatap wanita yang ia taksir. Atas segala risiko, Vincent pun terus menghabiskan hari untuk melatih dirinya tanpa henti. Tiba-tiba, Vincent tak sengaja melihat keluar di mana ia menyadari bahwa tetangganya yang mempunyai anak turut menyerang sang ibu. Itu berarti wabah ini secara perlahan mulai dirasakan orang-orang. Demi berjaga-jaga, Vincent pun mulai berpikir untuk membuat pertahanan di rumah. Setelah beres barulah ia pergi keluar untuk datang lagi ke tempat kerja Margot. Tapi jalan yang biasanya ia lewati mulai ditutup oleh para polisi tanpa diberitahu kenapa. Vincent mementingkan untuk menghindari kontak dengan para polisi itu yang sudah standby dengan senjata dan secara mendadak bisa saja menembak dirinya. Beruntung usaha Vincent membuahkan hasil untuk pergi. Kemudian Vincent pun akhirnya berhasil membuat Margot mengantarkan pesanannya lagi. Di saat yang sama terdapat beberapa anggota geng motor yang datang ke tempat tersebut. Entah mengapa, hal tersebut membuat Margot merasa panik. Ia sengaja bersembunyi di mobilnya Vincent sembari mengajaknya untuk pergi. Ternyata Margot memiliki hutang yang cukup besar dengan orang-orang itu. Ketidakmampuannya untuk membayar membuat ia harus dikejar-kejar tanpa henti. Namun demi melegakan situasi, Vincent sengaja mampir ke minimarket terdekat. Selama fase ini, Vincent terus menjaga matanya untuk tidak melihat mata Margot. Sampai pada akhirnya karena keasyikan ngobrol, Vincent pun lupa dan ia menatap jelas ke arah mata wanita itu. Anjingnya yang sadar akan adanya ancaman pun mulai meraung. Dan benar saja di dalam mobil itulah Margot langsung menyerang Vincent. Apapun caranya, Vincent diserang terus-menerus, tapi untung saja Margot berhasil dibuat pingsan dalam sekejap. Jeda waktu yang cukup lama itu pun membuat Margot tersadar di dalam kamar. Ia benar-benar tak ingat apa yang terjadi. Tapi Vincent menjelaskan bahwa jika Margot ingin keluar, maka ia harus ditutup matanya. Heran, Margot pun mengiyakan tawaran itu, sembari menjelaskan Vincent memberitahu bahwa dirinya tengah dilanda wabah aneh. Tanpa boleh melakukan interaksi mata atau tatapan, Vincent harus terus meyakinkan Margot bahwa semua ini memang terjadi. Meski awalnya tidak percaya, tapi Vincent sendiri akan membuktikannya di waktu yang tepat. Untuk sekarang, Margot pun harus diborgol dulu tangannya agar tidak menyerang Vincent secara mendadak. Selama mereka berdua, jangan sampai ada tatapan mata. Lalu Vincent sengaja datang ke supermarket. Margot pun disuruh menunggu di dalam mobil, sementara Vincent akan membuktikan satu hal. Namun karena panik, Margot mencoba untuk kabur. Disinilah tindakannya untuk kabur langsung berhenti setelah si anjing mulai mengerang. Tanpa pernah disangka sebelumnya, Vincent langsung memancing banyak orang untuk mengejarnya seolah-olah dikejar oleh zombie. Margot dibuat shock tak karuan. Orang-orang itu bahkan masih terus menyerang Vincent yang sudah berada di dalam mobil. Seperti inilah gambaran mengerikannya jika Vincent sengaja menatap mata setiap orang satu persatu. Tak ada solusi yang bisa didapat, terkecuali Vincent bisa segera pergi dari tempat tersebut. Risiko besar ini sengaja diambil demi membuat Margot percaya sepenuhnya. Setelah peristiwa itu, Margot percaya 100%. Tanpa keraguan bahwa wabah aneh ini akan menjadi sejarah bagi umat manusia. Ia tidak tahu apakah ada orang lain yang mengalami hal serupa seperti Vincent. Namun sekarang Vincent sengaja diajak ke rumah Margot yang ternyata berada di dalam sebuah kapal. Margot yang dasarnya petakilan tidak terlihat rajin merawat tempat tinggalnya. Namun yang terpenting bagi Vincent, selama Margot beraktivitas, salah satu tangannya harus tetap terborgol. Saat tengah malam, Vincent tiba-tiba mendengar suara ramai dari dalam hutan. Curiga ada yang tidak beres, Margot segera diajak untuk mengamankan diri. Anehnya tanpa alasan jelas, sebuah kampung harus ludes terbakar oleh api. Hal ini menandakan terjadi sesuatu di tempat ini. Secara mengejutkan, Vincent menyadari keberadaan ayahnya yang menodong senjata. Ayahnya Vincent ternyata sering datang ke tempat ini untuk bertemu istri barunya. Namun sebelum itu istri barunya tiba-tiba menyerang dirinya dan beberapa warga kampung sadar bahwa wabah ini sudah menjalar kepada orang lain. Vincent segera membuat rencana untuk pergi dari kota ini. Tepat saat matahari terbit, ia membawa ayahnya dan juga Margot untuk keluar secepat mungkin. Kemungkinan besar ayahnya mengalami hal serupa seperti Vincent. Semakin banyak orang semakin repot untuk menjaga mata. Terlebih mereka baru sadar bahwa jalur tol pun sudah tersendat.
Kekacauan terjadi di jalan tol di mana setiap orang berusaha menyerang satu sama lain. Ada yang bertahan, ada juga yang berusaha menghabisi. Hal ini membuat ayahnya Vincent merasa senang karena dengan kematian istri barunya ia memutuskan untuk nekat berurusan dengan orang-orang itu. Sementara itu Margot berhasil keluar dari mobil sembari terus berusaha lolos dari kekacauan. Ujungnya tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk kabur dari kota ini, sehingga mereka harus melewati hutan untuk mencari jalan lain. Namun, secara mendadak Vincent mulai menyerang Margot. Situasi sudah berbalik, kini Margot harus bertahan. Secara refleks ia menutup mata Vincent dengan kain. Berkat usaha itu, Vincent tersadar. Margot pun memberitahu Vincent bahwa situasi sudah berbalik dan akan jauh lebih bahaya jika Vincent yang menyerang. Mau tidak mau selama bersama, mata Vincent harus terus ditutup. Mencari tempat perlindungan tidak mudah karena para sniper militer terus berjaga. Tidak adanya kemungkinan untuk mencari shelter membuat Margot berpikir satu hal. Ia mengambil alih sebuah mobil yang ada di tengah jalan. Vincent duduk di belakang dengan tangan terborgol dan kini giliran Margot yang menyetir. Margot tidak mau lagi melalui jalur darat. Ia paham bahwa ia memiliki satu kelebihan, yaitu rumah kapal. Rumah yang bisa mereka gunakan untuk kabur secara aman tanpa menatap mata manusia lain. Selama perjalanan ini pula, mata Vincent harus tertutup rapat. Dan scene terakhir, akhirnya mereka berdua hidup di kapal milik Margot agar jauh dari manusia yang lainnya. Dan film pun tamat.